keluarga dan kedua pasang mempelai yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum berkat Tuhan turun memberkati dan meneguhkan kehidupan nikah kedua pasang mempelai, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai ayat 19a. Roma 14 ayat 17 sampai ayat 19a berbunyi demikian: sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Saya Antonius bersedia menerima Meriam Ervin Agusta dan berjanji mau mengasihi Meriam Ervin Agusta sebagai istriku bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya berjanji menerima Meriam Ervin Agusta sebagai istri dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, atau keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan oleh Meriam Ervin Agusta dengan penuh kasih sayang, dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Meriam Ervin Agusta bersedia menerima Antonius dan berjanji mau mengasihi Antonius sebagai suamiku bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya berjanji akan tunduk pada Antonius sebagai suami dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, atau keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang saya lahirkan dengan penuh kasih sayang, dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saudara Antonius dan saudari Meriam Ervin Agusta, aku meneguhkan kamu sebagai pasangan suami istri dalam pernikahan yang kudus ini, dengan berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Tuhanmu akan tinggal dan diam bersama kamu sesuai janji firman-Nya, menjadi sumber pancaran kasih dan berkat bagi kehidupan nikahmu, anak-anak yang dikaruniakan kepadamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, istimewa ibadah dan pelayananmu kepada Yesus dan pekerjaannya, supaya melalui kehidupan nikah dan rumah tanggamu, Yesus Tuhan
diagungkan dan dimuliakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mereka diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus bersama saya katakan, amin. Sebagai suami buka cadar yang menutupi. Sekaligus diberikan ciuman. Amin. Puji Tuhan. Kekasihku sudah datang tanpa rasa ragu, nikmati cintamu memenuhi hatiku, menyegarkan jiwaku seperti sungai yang mengalir dalamku. Tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu. Saya bacakan di sini beberapa prinsip di dalam perkawinan. Yang pertama, setiap perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 2. Perkawinan bersifat monogami. Artinya, dalam waktu yang sama seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. 3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 4. Hak dan kedudukan seorang istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Di samping itu, undang-undang juga membebani hak dan kewajiban bagi suami istri yang diatur dalam pasal 30 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain: pertama, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. 2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. 3. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap yang ditentukan atas kehendak bersama. 4. Suami istri wajib untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain. 5. Suami wajib melindungi dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga menurut kemampuannya. 6. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Diharapkan pada Anda berdua untuk menghayati prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya. Saya akan mengajukan pertanyaan pada Anda berdua. Untuk itu saya mohon untuk berdiri. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Saudara Antonius. Untuk itu saya minta untuk dijawab dengan sebenarnya. Apakah betul selama ini saudara belum pernah mencatatkan perkawinannya? Bersiapkah saudara untuk menerima saudari Meriam Ervin Agusta Suwono sebagai istri? Terima kasih. Untuk mempelai wanita, apakah betul selama ini saudari belum pernah mencatatkan perkawinannya? Bersiapkah saudari untuk menerima saudara Antonius sebagai suami? Terima kasih. Untuk Anda berdua, apakah saudara berdua bersedia menjalankan semua hak dan kewajiban sebagai suami istri yang dibebankan oleh undang-undang? Apakah ada akta perjanjian perkawinan mengenai harta terpisah?
Tidak ada, berarti harta bersama suami dengan istri. Bapak Ibu sekalian, kita telah menyaksikan pernyataan kedua mempelai untuk menjadi suami istri dan bersedia menjalankan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di hadapan orang tua, saksi dan hadirin lainnya, dinyatakan bahwa saudara Antonius dan saudari Meriam Ervin Agusta Suwono perkawinannya telah tercatat secara resmi dan menjadi suami istri yang sah. Demikianlah pencatatan perkawinan telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya saya kembalikan pada pihak mempelai. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menempuh hidup baru. Kasih kita di dalam Kristus, kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita nan abadi. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati, kita bersama, kita satu dan bersatu, agar semua satu adanya. Kasih kita di dalam Kristus, kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita nan abadi. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati, kita bersama, kita satu dan bersatu, agar semua satu adanya.
kita bersama, kita satu dan bersatu, agar semua satu arahnya. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati, kita bersama, kita satu dan bersatu, agar semua satu adanya.